Halo, aku mau jelasin mengenai lapisan kulit. Bahwasanya lapisan kulit itu terdiri atas 3 lapis utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kita bicara tentang epidermis dulu. Epidermis tuh yang ini ya, yang ini. Nah, epidermis itu sebenarnya terdiri atas 5 layer atau stratum. Kita sebutnya stratum atau layer sama aja sih sebenarnya. 5 itu adanya pada kulit tebal, sementara kalau kulit tipis itu cuma ada 4. Nah, ini kan 4 nih, 4, 1, 2, 3, 4 kan, 4 doang. Nah, berarti ini dia pakainya kulit tipis. Dia pakai contoh kulit tipis. Nah, sebenarnya satu layer tuh yang hilang tuh apa sih sebenarnya? Nah, yang hilang tuh sebenarnya adalah layer lucidum, yang adanya tuh di antara si kuning sama si coklat ini. Jadi kayak di tengah-tengah sini tuh ada sebenarnya seharusnya satu lapisan lagi yang memang dia tuh tipis, namanya stratum lucidum. Adanya, inget ya, adanya cuma pada kulit tebal doang. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, stratum atau layer ini. Yang pertama itu ada stratum corneum yang kuning. Stratum corneum itu bisa kita lihat bahwa sel-selnya itu pipih. Kenapa kok pipih sih? Soalnya dia tuh mengandung sel-sel keratinosit yang udah mati. Sel-selnya tuh udah mati karena dia udah, ini kan permukaan kulit semakin ke permukaan kan ya. Nah, dia tuh mati karena dia udah tidak tervaskularisasi. Jadi kan seharusnya sel-sel itu kan juga butuh makan, butuh oksigen juga. Di sini sebenarnya di epidermis itu nggak ada pembuluh darah, makanya kenapa sel-selnya itu bisa sampai mati. Yang memberikan pasokan darah untuk nutrisi kepada si sel epidermis kita ini adalah sebuah pembuluh darah yang berada di sekitar sini nih. Nanti bentuknya dia kayak gini. Nah, bentuknya nanti kayak gini, dan dia tuh si ini tuh adanya di dermis yang ini, lapis dermis. Jadi nanti tuh kira-kira akan ada di sini, di sekitar sini nih. Dia akan memberikan vaskularisasi ke sel-sel atau jaringan basal. Jaringan basal yang ini, sepanjang ini. Nah, ini basal nih. Nah, jaringan basal ini dia tuh akan terus berproliferasi untuk menggantikan si stratum corneum yang mati ini, keratinosit yang udah mati ini. Dan memang siklusnya akan selalu menjadi seperti itu, di mana di bawah basal layer akan terus berproliferasi atau menghasilkan sel yang baru, sementara yang di atas akan terdegenerasi, akan hilang, akan kelupas gitu. Itu proses alami dari kulit. Nah, kemudian kita juga bisa lihat bahwa di sini di dudukan basal layer itu ada sebuah basement membrane yang dia itu sekaligus menjadi barrier atau penghalang atau pemisah antara epidermis dengan si dermis. Yang warna ini nih, yang pink nih. Yang ini pink. Nah, itu dia tuh basement membrane. Terus di sini kita juga bisa lihat ada kayak junction atau ikatan gini. Nah, ini tuh yang hijau-hijau ini ada adherent junction. Terus kalau yang merah-merah itu dia desmosom. Sementara yang ini, yang di bawah ini, dia tuh ikatannya hemidesmosom. Kemudian sebenarnya pada dermis ini penyusunnya itu sekitar 90 atau 95% terdiri atas keratinosit, sel-sel penghasil keratin. Terus kita mungkin akan lanjut bahas yang ke dermisnya. Nah, dermis yang ini nih, nah sebenarnya dia juga terdiri atas stratum atau layer,
tapi cuma 2 aja. Sebenarnya di gambar ini dia enggak terlalu kentara sih stratumnya, tapi yang jelas stratumnya itu yang perlu kita tahu yang 2 itu. Yang pertama adalah stratum papillaris. Dia adanya di bagian atas sini. Dia jaringan ikat longgar. Kemudian dia tuh mengandung sel-sel penghasil kolagen tipe 3. Dan yang di bawah sini, lapis atau layer kedua, itu adalah stratum retikular. Dia menghasilkan dia itu mengandung sel-sel kolagen tipe 1. Yang atas ini kita sebutnya sebagai jaringan ikat longgar, si papillaris ini. Yang bawahnya, yang retikular ini, kita sebutnya sebagai jaringan ikat padat. Selain itu, kita juga bisa lihat fitur-fitur lain yang berada pada jaringan kulit, terutama di epidermis. Seperti ini. Nah, ini tuh namanya kelenjar keringat. Kelenjar keringat atau disebut juga sebagai eccrine gland. Dia nanti akan menghasilkan keringat, yang mana keringatnya itu akan disalurkan ke duktus yang akan keluar langsung ke pori-pori kulit. Nah, biasanya kalau kita keringat tuh yang menghasilkan keringat tuh si eccrine ini. Dia keluarin sampai di permukaan kulit. Terus kita di sini ada lagi nih. Nggak cuma kelenjar eccrine ya, ada juga kelenjar yang bikin muka kita berminyak. Kalau misalnya pada cewek-cewek nih yang masalahnya muka berminyak, ini nih penyebab masalah kita nih, si kelenjar sebasea, kelenjar minyak yang dia tuh menghasilkan sebum atau minyak. Sebenarnya sebum tuh bagus sih untuk membuat muka kita menjadi lebih biar nggak kering gitu kan, nggak boleh juga kan kalau muka kering. Dia tuh sebenarnya kayak gitu, tapi nih terutama pada remaja dia tuh kayak kebanyakan gitu produksinya. Kok bisa? Karena dia tuh lebih teraktivasi ketika kita sudah pubertas. Jadi biasanya tuh produksinya atau sekresinya jadi nggak kekontrol. Dan dia ini, si sebasea ini, kelenjar sebasea, dia tuh ketika dia menghasilkan minyak yang nanti bakal dikeluarin, dia tuh si sel-sel ininya, sel-sel penghasil minyaknya, dia juga ikut mati. Jadi ketika dia mengeluarkan sekret atau hasilnya, dia juga si selnya akan ikut keluar gitu. Pokoknya dia akan ikut mati gitu, keluar bersama dengan si produk yang dihasilkan sendiri. Dia nanti dikeluarin tuh di sini, di folikel rambut sini. Jadi itulah penyebab kenapa kita tuh kayak berjerawat gitu loh. Soalnya dia tuh nanti disekresikan kan di folikel rambut. Nah, biasanya tuh terjadi penyumbatan di sini tuh di folikel rambut. Kalau misalnya orang yang kayak jarang cuci muka atau emang kelenjarnya kelenjar sebasianya tuh aktif banget dalam menghasilkan produk, biasanya tuh akan terjadi sumbatan dan akan bermanifestasi menjadi jerawat. Nah, terus ini ada folikel rambut, of course, ini folikel rambut. Terus, nah ini tuh otot sih sebenarnya. Dia ini otot, kita lihat dia kayak ini kan, kayak nyambungnya di folikel rambut. Nah, pernah nggak sih kalian tuh kayak malam-malam terus kayak di tempat gelap terus kayak takut dan bulu-bulunya tuh, bulu-bulu kulit kalian tuh kayak merinding gitu. Nah, itu yang berperan adalah si musculus aerector villi. Nah, dia ini berfungsi untuk menegakkan si folikel rambut kita. Jadi dia bisa berdiri gitu. Dan gak cuma pada itu, pada respon ketika kita takut, dia juga bisa jadi tegak gitu ketika suhu pada lingkungan terlalu dingin gitu. Dia juga akan merespon kok. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai hipodermis. Nah, hipodermis yang ini nih, yang kuning-kuning. Nah, ketebak kan apa nih yang kuning-kuning? Iya, benar sekali, dia adalah jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini itu sebenarnya nanti si hipodermis ini tuh lebih banyak banget konten jaringan lemak yang nanti tuh akan melekat ke tulang. Fungsinya
fungsi si hipodermis terutama itu bagi termoregulasi. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai lapisan kulit. Semoga bisa dimengerti, and thank you. Bye.